فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertemuan terakhir kita telah mengambil hadis ke-28 dari Abi Hurairah atau dari Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Di sini ada keraguan-keraguan perawi, apakah dari Abu Hurairah atau dari Abu Sa'id. Apakah hal ini berdampak pada keabsahan hadis? Indak ya Ilhan. Tidak berdampak. Kenapa? Karena keraguan-keraguannya pada tingkatan apa? Sahabat. Tidak bermadarat kalau ragu-ragu siapa sahabinya, sebab semua sahabat itu adil. Baik. Dan hadis ini masih sama ikhwan dengan hadis sebelumnya tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam safar yang para sahabat kehabisan bekal, hanya tinggal sisa-sisa sedikit. Nah, pada hadis ini ada keterangan perjalanan itu ketika kemana? Hendak ya Ukasah Dabu. Perjalanan ini ketika kemana? Atau dalam peristiwa apa? Perang Tabuk. Taib. Perang Tabuk. Nah, dia punya kekhususan terkait peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada. Apa itu? Indak ya Fadil. Nah, perang terakhir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut terjun langsung pada perang Tabuk. Nah, apakah peperangan tersebut terjadi? Indak ya Muhammad Aceh. Betul terjadi perang? Nah, peperangan tidak terjadi kawan, dalam artian karena musuh memilih jizyah sehingga menyerah, memilih untuk apa? Menyerah dan membayar upeti mudahnya, yaitu yang diistilahkan secara syar'i adalah jizyah yang wajib diserahkan kepada pemimpin kaum muslimin untuk dibagi sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Dan tetap dinamakan ghazwah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat bersama pasukannya ke perang. Dan ketika sampai mereka menyerah dan memilih untuk berdamai dan membayar jizyah, sehingga tidak berjatuhan korban. Kemudian pada peperangan ini yang disebutkan dalam hadis terdapat salah satu mukjizat dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu mujahid? Naam, yaitu di mana sisa-sisa makanan yang sedikit yang dikumpulkan, kemudian setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuknya barokah,
maka bisa mencukupi semua pasukan. Nah, dan mereka bisa makan kenyang, memenuhi semua wadah-wadah persediaan dan bahkan masih tersisa. Taib. Ini dari kisahnya. Adapun inti dalam hadis ini akhwani fillah dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait perkara tauhid. Apa itu? Indak ya syabib. Taib, berarti faedah yang kita bisa petik dari hadis ini ikhwan terkait perkara tauhid, yaitu bahwasanya dipersyaratkan untuk la ilaha illallah keyakinan untuk bisa bermanfaat bagi orang yang bersaksi dengannya. Taib, karena hadis ini termasuk hadis pokok terkait dipersyaratkannya yakin dalam persaksian syahadatain, baik syahadah la ilaha illallah maupun syahadah Muhammadur Rasulullah. Karena Nabi SAW katakan asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima abdun ghaira syakin fayuhjaba 'anil jannah. Di sini juga dalil yang sangat jelas bahwasanya siapa saja yang mati di atas tauhid maka mesti akan masuk ke dalam surga, tidak akan dihijabi, yaitu tidak akan dihalangi dari masuk ke dalam surga. Nah, sekarang kita masuk pada hadis yang ke-29. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Dawud ibnu Rushaid. Rushaid dengan bentuk tasghir. Abul Fadl al-Khawarizmi atau Al-Khawarizmi, seorang thiqah. Selain rijal Muslim juga termasuk dalam rijalul Bukhari. Qala haddatsana Al-Walid yakni Ibnu Muslim. Diingat tentang Al-Walid Ibnu Muslim. Nah, di sana ada yang mudallis tadlis at-taswiyah, yaitu Al-Walid Ibnu Muslim yang mana? Hudzaifah. Bedanya dengan Al-Walid Ibnu Muslim yang ada di sini. Taib, untuk Al-Walid Ibnu Muslim yang kita sebutkan di sini yaitu Al-Thiqah Al-Qurashi. Al-Walid Ibn Muslim Al-Qurashi. Abul Abbas Ad-Dimashqi. Nah, inilah yang kita kita isyaratkan pada pertemuan yang lalu ya kawan. Dia yang thiqah tapi banyak melakukan tadlis taswiyah. Berarti kita ketemu sudah dua-duanya ya kawan. Ya. Ini Al-Walid Ibnu Muslim Al-Qurashi Ad-Dimashqi, yang dikenal mudallis tadlisat taswiyah. Pada hadis yang ke-26 di situ juga ada Al-Walid Ibnu Muslim, karena ditegaskan dalam Kutubus Sittah. Kutubus Sittah itu Bukhari, Muslim ditambah Sunan Arba'ah, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Ini Kutubus Sittah. Taib, tidak ada yang namanya Al-Walid Ibnu Muslim kecuali dua ini. Al-Walid Ibnu Muslim yang kita lewati di hadis ke-26, yaitu At-Tamimi Al-Basri, seorang thiqah. Tidak dikenal dengan tadlis.
Kemudian yang kedua yang kita ambil pada malam hari ini di hadis yang ke berapa? 29. Al-Walid ibn Muslim Al-Qurashi Ad-Dimashqi. Nah, dia seorang thiqah tapi memiliki tadlis taswiyah. Tadlis taswiyah adalah seburuk-buruk tadlis. Makanya untuk bisa diterima hadisnya, dia harus meriwayatkan secara sharih dari gurunya dan dari guru-gurunya. Nah, kenapa kok Imam Muslim mengambil hadis beliau ini? Ya karena dalam riwayat beliau ini beliau secara sharih memang meriwayatkan dari gurunya. Baik. Perhatikan atau dikarenakan ada penguat beliau menyebutkan mutaba'ah pada riwayat berikutnya. Riwayat hadis yang ke-30. Karena di sini haddatsana Al-Walid yakni Ibnu Muslim an Ibnu Jabir dengan an-anah. Taib, makanya Imam Muslim ikhwan terkait dengan hadis ini beliau membawakan beberapa mutaba'at untuk menguatkan jalur Al-Walid ibnu Muslim ini. Yang ternyata beliau di sini ada an-anahnya. Haddatsana Al-Walid yakni Ibnu Muslim an Ibnu Jabir. Qala haddatsani Umar ibn Hani. Qala haddatsana Junadah ibnu Abi Umayyah qala haddatsana Ubadah ibn Samit. Sahabinya Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, seorang sahabat kibar, kawan, tokoh besar di antara tokoh-tokoh kaum muslimin. Ubadah ibn Samit yang beliau termasuk dalam nuqaba, yaitu sahabat-sahabat Ansar pilihan yang dulu ikut dalam Bai'ah Aqabah. Ini di antara keutamaan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Kata beliau dalam Sahihain, ana minan nuqaba alladzina bay'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatal aqabah. Aku termasuk nuqaba, yaitu orang-orang pilihan dari kaumnya yang diutus yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam Bai'ah Aqabah. Dan Bai'atul Aqabah merupakan bai'ah yang sangat penting dalam Islam karena di situ termasuk awal pertolongan kaum Ansar untuk dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sekian lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap musim haji menawarkan kepada berbagai macam kabilah yang datang untuk berhaji, siapa yang mau untuk menolong dakwah beliau, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan dengan surga. Dan dari penawaran-penawaran tersebut Allah Subhanahu wa taala pilih kaum Ansar. Yang bernamaan ini ya setelah mereka memang betul-betul menjadi ansarud dakwah, penolong dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya mereka adalah dua kabilah yang senantiasa berperang, yaitu Aus dan Khazraj. Terus-menerus berperang saat itu di Madinah. Kemudian di antara barakah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam
mereka dipersatukan. Nah, dan menjadi satu kesatuan, yaitu kaum Ansar, yang sama-sama saling bahu-membahu dalam membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam ayat di surat Ali Imran. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dulunya bermusuhan, kemudian Allah Subhanahu wa taala persatukan hati-hati kalian sehingga kalian menjadi bersaudara dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat persaudaraan ikhwan di sini jelas-jelas Allah katakan bi ni'matihi, merupakan nikmat. Di antara nikmat-nikmat yang ada yang Allah tegaskan itu adalah nikmat, ya nikmatul ukhuwah. Di antaranya nikmat bersaudara. Maka berbagus dalam kita menjaganya. Nikmat yang iblis berserta bala tentaranya betul-betul mengerahkan upaya untuk bisa mencabik-cabik dan merusaknya. Naam, baik itu melalui pintu dunia, naam, persengketaan hal-hal duniawi, atau dari pintu mulut yang tidak dijaga, perkataan-perkataan yang menyakiti, ataupun hal-hal yang lain, bahkan dari penyakit-penyakit hati seperti hasad, iri, dengki, dan seterusnya. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa ibnu amatih wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wa annal jannata haqqun wa annan nara haqqun adkhalahu Allahu min abwabil jannati tsamaniyati sya'. Hadis ini akhwani fillah termasuk di antara hadis yang penting yang mencakup poin-poin pokok terkait permasalahan akidah, yang dengannya seorang bisa dikatakan muslim, yang dengannya seseorang bisa terlepas dari agama-agama kekufuran. Naam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Siapa saja yang mengatakan, di sini qala ikhwan, qala bilisanihi wa taqada biqalbihi, karena perkataan sekedar di mulut saja tidak dianggap. Tapi yang dimaksud di sini man qala, yaitu orang yang mengatakan dengan lisannya, nam, dan meyakini dengan hatinya, kemudian beramal dengan konsekuensi apa yang dia ucapkan tersebut. Nah, ini yang akan memberikan kemanfaatan bagi orang yang mengucapkannya. Jadi jangan sampai dipahami seperti pemahaman orang-orang Murji'ah dari jenis Murji'atul Karramiyah, yang mereka mengatakan iman mujarradun nutq, iman itu hanya sekedar apa? Cukup dengan ucapan saja. Tidak cukup, karena iman harus terpenuhi padanya 3 unsur. Nah, keyakinan di hati, kemudian pengucapan dengan lisan, dan perwujudan dengan amalan anggota badan. Maka itulah yang dimaksud dalam hadis ini juga. Nah, siapa saja yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Al-ilah bermakna al-ma'luh, maknanya al-ma'bud, yang diibadahi. Naam. Wahdahu la syarikalah, perhatikan jumlah yang memiliki kedudukan hal dan memiliki makna taukid.
wahdahu untuk menguatkan sisi itsbat penetapan, yaitu illallahu wahdahu, aku bersaksi tidak ada ilah yang hak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Wahdahu jadi untuk menguatkan itsbat. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya, ini untuk menguatkan nafi, menguatkan peniadaan la ilaha, bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah semata satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Sehingga pada kalimat ini ikhwan betul-betul ditekankan dengan penekanan yang banyak. Yang pertama, bentuk hasr yang digunakan dalam jumlah la ilaha illallah, karena nafi ma'al istitsna ikhwan min aqwa siyagil hasr. Penafian kemudian diiringi istitsna. Ini dalam ilmu balaghah adalah apa? Sekuat-kuatnya cara untuk membatasi, menetapkan pembatasan, bahwasanya dibatasi. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Masih dikuatkan wahdahu la syarikalah, untuk menunjukkan betapa pentingnya poin ini ikhwan, karena tanpa meyakini poin ini dengan benar, poin-poin setelahnya tidak akan bermanfaat. Kemudian yang kedua, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dia mempersaksikan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Muhammadan yang dimaksud adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, Nabi akhir zaman. Mempersaksikan Muhammad itu adalah abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan utusannya. Tergabung dalam persaksian ini ikhwan bantahan untuk dua kelompok yang saling bertentangan, yaitu mereka yang hulu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang melampaui batas terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai mengangkatnya melebihi tingkatan hamba, seperti yang terjadi pada sebagian kaum sufi yang hulu, mengangkat Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai tingkatan ilahiyah, mengetahui yang gaib, mampu menimpakan kemandaratan maupun memberikan kemanfaatan walaupun beliau telah wafat. Naam, ini terbantah dengan abduhu, karena beliau adalah hamba. Berarti konsekuensinya la yu'bad, tidak boleh diibadahi karena dia hamba. Wa rasuluh, dan beliau utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan untuk kelompok yang merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Yahudi dan yang lainnya. Sebab beliau rasul, kewajibannya adalah untuk kita muliakan dan kita ikuti, kita benarkan. Makanya ungkapan yang bagus dari sebagian salaf ketika mengatakan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, beliau mengatakan abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Hamba tidak boleh diibadahi dan beliau rasul tidak boleh didustakan. Kemudian wa anna Isa abdullahi wa ibnu amatih, dan aku mempersaksikan bahwasanya Isa adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan anak dari hamba perempuannya, yaitu Maryam bintu Imran. Di sini bantahan untuk orang-orang Nasara, dan setiap orang yang dulunya berada di atas agama Nasraniyah wajib untuk mempersaksikan ini untuk bisa masuk ke dalam Islam. Nah, mempersaksikan bahwasanya Isa adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah manusia sebagaimana para nabi-nabi yang lain. Walaupun
beliau memiliki kekhususan di mana beliau tercipta tidak melalui bapak, tidak melalui perantara adanya bapak. Makanya ditegaskan setelahnya wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Dan Isa adalah kalimah Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam. Maksudnya kalimah Allah dikarenakan Isa tercipta dari kalimah kun. Tercipta dari apa, Muhammad Sido? Dari kalimah kun. Karena Allah menciptakannya dengan kun. Sebagaimana makhluk-makhluk yang Allah kehendaki lainnya. Kun fayakun. Ketika Allah kehendaki tanpa melalui proses apapun, Allah katakan kun, ya jadi. Ini maksud wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kenapa? Karena Isa diciptakan dari kalimah kun. Tidak melalui proses pernikahan. Tidak melalui proses adanya ibu dan bapak. Tapi kalimah Allah Subhanahu wa taala yang Allah lemparkan kepada Maryam. Sehingga Isa terlahir tanpa bapak. Wa ruhun minhu, dan ruh dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini diidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakannya. Sebagaimana ruh-ruh yang lainnya ini bantahan untuk orang-orang Nasara. Naam. Wa annal jannata haqqun wa annan nara haqqun, dan mempersaksikan bahwasanya surga itu hak dan neraka itu hak. Maka siapa saja mempersaksikan ini semua dengan betul-betul persaksian, adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannati tsamaniyati sya. Allah akan masukkan dia dari pintu surga mana saja yang 8 yang dia kehendaki. Di sini menunjukkan pentingnya meyakini perkara-perkara tadi, ya kawan, dan juga padanya penetapan bahwasanya pintu surga itu ada 8. Dan juga penetapan siapa saja meyakini hal ini dengan betul-betul keyakinan yang hak, maka diberi pilihan untuk masuk dari mana saja dari pintu-pintu yang dikehendakinya, sebagai bentuk pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada si hamba tersebut. Barakallahu fiikum. Ini sekilas tentang hadis yang ke-29 dan akan diulas kembali pada riwayat setelahnya. Faedah yang tersisa kita ambil pada hadis tersebut insyaallah taala. Nasallallahu taufiq lima yuhibbuhu wa yardahu, walhamdulillahirabbil alamin.